Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Tebo Tutor. Ya teman-teman, banyak yang bertanya dan mengeluh ya terkait kenapa sampai subscribe mereka tuh selalu hilang terus. Selain beberapa faktor dan penyebab yang sudah saya bahas di video-video awal, mungkin satu yang menyebabkan subscribe itu bisa hilang. Di sini mungkin saya lebih fokus di ketika kita berkunjung ya. Ketika kita berkunjung ke channel baru, yang baru pertama kali kita berkunjung ini, itu kita setelah nonton video, walaupun durasi panjang, ya kita tonton full, tapi kita langsung tinggalkan komen, like, langsung subscribe. Jadi teman-teman, ini ada dia punya celah di situ. YouTube juga baca bahwa itu bisa masuk kategori spam. Kenapa? Karena itu video pertama yang teman-teman nonton di channel yang teman-teman baru ketemu. Kenapa sampai YouTube bisa anggap itu spam? Nah ini yang kita mau bahas sekarang. YouTube itu ingin kita berlama-lama nonton video. Ya, bukan sekedar asal kunjung. Jadi bukan kita hanya asal kunjung untuk berharap kunjungan balik dari orang yang sudah kita kunjungi itu. Ya, YouTube. Jadi saya analisa begini, sepertinya YouTube ini ingin kita berlama-lama di YouTube dan dia mau video yang kita tonton itu harus kita puas begitu. Bagaimana supaya dia bisa baca itu bahwa kita puas? Itulah yang tadi saya bilang. Dia mau kita berlama-lama nonton video itu full durasi. Ya, karena ini nanti rekomendasinya ini kan bukan hanya sekali datang. Ini kan rekomendasi YouTube ini kan algoritma dia akan jalan secara terus-menerus. Jadi dia harus baca kita sebagai penonton aktif dan suka di video itu ketika kita nonton terus-terus ya. Contoh, satu channel saya baru ketemu satu channel, saya nonton, nanti video berikut saya nonton lagi. Karena saya suka dengan mungkin dia punya gaya bicara, pembawaan, atau dia punya pokoknya perjalanan alur cerita. Mungkin itu yang buat saya betah. Jadi saya nonton berlama-lama di situ. Jadi ketika saya rasa suka dengan video, saya langsung klik like, saya bisa komentar, bisa langsung saya subscribe supaya dia punya video-video berikut yang terbaru itu saya tidak ketinggalan gitu. Saya ingin ikuti terus. Begitu. Jadi berbeda kalau kita tinggalkan komentar atau kita subscribe hanya untuk dalam pikiran kita nih. Bahwa nanti kita berharap nanti akan orang yang kita subscribe dan kita komentar di dia push video itu dia akan balik kunjung kita. Ya mungkin kalau kita sesama pemula ya teman-teman, tapi kalau yang namanya channel-channel yang besar itu sudah agak sulit. Mereka mungkin lebih fokus untuk produksi konten-konten mereka. Itu artinya ketika kita sudah berlama-lama nonton di situ, itu sistem YouTube itu akan membaca bahwa kita serius dan memang kita benar-benar simak video yang kita nonton itu. Jadi dia sistemnya itu dia bisa baca bahwa oh, video ini sepertinya channel ini dia suka ini. Besok ketika ada video baru, saya coba rekomendasikan ke dia. Dia nonton atau tidak. Ketika kita baru nonton sekali, YouTube bisa subscribe yang kita berikan tuh mungkin tidak masuk di spam, bisa masuk di spam juga, bisa juga mungkin semacam ditangguhkan begitu, teman-teman. Ditangguhkan saja begitu. Nanti ketika video kedua dari channel yang sama yang kita nonton, ketiga video berikut kita mungkin nonton 2, 3 kali, 4 kali, YouTube akan baca bahwa kita suka dengan channel itu dan video-video dia kita suka. Subscribe yang hilang itu dia akan kembalikan. Kalau dia ada di spam karena kita nonton mungkin pertama hanya satu video, ketika kita nonton video-video berikut lagi, dia akan kembalikan spam itu jadi normal. Itu sejauh yang saya analisa dari versi saya ya teman-teman. Coba nanti teman-teman perhatikan saja. Kenapa YouTube bisa seperti itu teman-teman? Ya sesuai yang sudah saya bahas di video-video awal, bahwa teman-teman YouTube itu berharap untung dari kita juga. Ya teman-teman, dari video-video kita. Ketika kita bertahan berlama-lama menonton video, dan itu akan mendorong algoritma YouTube untuk terus merekomendasikan video-video kita, semakin banyak penonton yang berkunjung ke situ karena YouTube terus jalankan rekomendasi, semakin banyak orang yang tonton,
semakin untung juga YouTube. Kenapa? Karena banyak penonton yang datang itu akan mendorong pengiklan untuk masukkan iklan di dalam. Ya. Ketika iklan itu sudah ada di dalam, ya YouTube itu untung dari situ. Nah, dari keuntungan itulah dia berbagi dengan kita. Jadi mungkin seperti begitu teman-teman. Ini menurut apa yang saya analisa sendiri teman-teman. Ya. Jadi solusinya seperti apa? Yang bisa saya kasih solusi untuk teman-teman, teman-teman perbanyak upload video. Fokus dengan satu tema yang teman-teman sudah bangun. Teman-teman terus perbanyak produksi konten dengan ide-ide terbaru, dengan gaya kreativitas teman-teman. Saya yakin ada satu video nanti akan meledak. Ya. Ini sudah sesuai dengan saya punya pengalaman yang 2 channel yang saya bangun. Di situ, teman-teman, penonton-penonton yang tadi mungkin nonton hanya durasi hanya 1 menit langsung di skip, atau berapa detik saja langsung di skip, atau mungkin hanya nonton 1 kali. Ya mungkin karena video yang viral itu karena dia nonton ulang-ulang, YouTube membaca bahwa dia suka dengan channel ini dan konten ini terbaca, berarti subscribe yang tadi awalnya masuk spam itu dia kembali pulih. Jadi saran saya cuma itu. Jadi karena begini teman-teman, untuk menghilangkan spam atau subscribe yang hilang, teman-teman, semua konten kreator hampir semua sulit untuk kembalikan yang hilang itu, dia kembali semua. Minimal mungkin dia berkurang lah. Kita untuk kurangi dia. Jadi spamnya itu kita kurangi, bukan kita hindari, tidak. Kita mau sehebat apapun tetap kita akan dapat itu. Ya, teman-teman yang YouTuber besar saja mereka alami itu, apalagi kita yang pemula ini baru mulai start. Jadi teman-teman fokus di konten. Saya selama 3 tahun bermain barang ini, kunci utama tuh hanya berbanyak upload video. Jadi teman-teman, intinya YouTube itu ingin kita berlama-lama nonton video di aplikasi YouTube itu. Ya, coba teman-teman perhatikan, ketika kita share video kita share ke Facebook atau WhatsApp, teman-teman, itu kalau sumber trafiknya tuh dari eksternal, itu teman-teman video channel tuh berkembangnya kurang bagus. Kenapa? Karena orang nonton dari luar YouTube. Begitu. Jadi YouTube itu mau orang nonton berlama-lama dalam YouTube itu supaya dia punya sistem rekomendasi itu jalan bagus. Iya. Mungkin seperti begitu, karena ketika orang banyak nonton, bertahan dengan durasi yang lama, kita akan dianggap sukses oleh YouTube. Kita akan menjadi biji matanya YouTube. YouTube dapat untung dari situ dan kita juga diberi untung dari situ dengan pembagian hasil ketika kita monetisasi. Tapi kalau kita belum monetisasi, percuma perjuangan kita. Semua iklan yang ada di situ akan masuk ke YouTube. Ya, kita tidak bisa bikin apa-apa. Karena memang ini punya dia begitu. Ya kan? Jadi siapa yang mau kerja dengan dia, mau jadi partner ya, dia harus ikut atur main. Kalau tidak ya akan kena sanksi juga begitu. Jadi kuncinya YouTube itu hanya ingin kita berlama-lama di dalam aplikasi itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya berbagi dengan teman-teman di hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita jumpa di video-video berikutnya. Salam.